Karena mungkin ini sebuah pelajaran yang tidak selalu didapatkan di sekolah musik ya. Itu berarti kalian harus Ngulek. ngulek. Itu dia ngulek itu. Ngulek di hi-hat. Nggak semua orang bisa loh kok. Lo kayak ditonjokin orang nggak selesai-selesai gitu lo. Mati lo gitu. Instrumen ini bisa membawa ombaknya lagunya kemana dia berjalan tanpa gue harus melakukan sesuatu yang teknis yang pengen memang sengaja gue sebagai drummer pengen gue pamerin gitu. Tapi memang gue pengen memamerkan sebuah lagu. Hai Dendi, selamat datang di Drum and Drum. Dan hari ini gua kedatangan Marco Steviano dari Bara Suara. Kita hari ini mau belajar drum pakai lagu Bara Suara yang judulnya Terbuang Dalam Waktu. Biar kalian belajar drumnya nggak pakai lagu itu lagi ya. Karena ketukan drum ini 6/8. 6/8 lagu apa gue ya? Kalau belajar drum dia. Coklat. Woi, gue dulu juga ngulik banget gue. Gila. Kenapa itu ya? Iya, kenapa ya? Kenapa ya? Nggak ada lagu lain ya? Aku yang kepikiran itu lagi. Padahal banyak ya. Iya. Lagu itu legend tapi sih. Tapi legend. Lagu belajar drum, ketukan 3/4, 6/8 tuh Karma Coklat. Nah sekarang ada Bara Suara yang judulnya Terbuang Dalam Waktu. Oke? Ko, Ya, kita masuk di part yang pertama. boleh. Part yang pertama ini mainnya kayak gimana lo, Ko? Intronya apa verse-nya nih? Ding 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 tek ding. Oh. Ding. Kalau itu sebenarnya Itu intronya ya? iya. Sebenarnya beatnya semua sama. Coba ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, udah gitu doang. Bedanya cuma kalau di intro gue mainin hi-hatnya itu kalau pas di rekaman cuma pas di kick sama di snare doang. Karena gue pengen ngasih space yang gue pengen naikin elevasi rasanya, Dinamikanya ya? dan segala macamnya itu cuma dari hi-hat doang. Karena nanti pas masuk ke verse-nya ada tambahan dikit lagi. Coba lo mainin pakai musik ya? Boleh. Di bagian depannya. Berarti tadi yang kayak di bagian verse-nya itu lu Ya. main hi-hat-nya kayak random gitu. Betul. Itu gimana kok? Maksudnya supaya bisa orang bisa melatih randomnya hi-hat itu gimana? Sebenarnya basicnya awal pasti kan kita pattern yang sama dulu. Baru lo rasain Jadi sebenarnya 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Tapi gue kasih space aja ngikutin berdasarkan permainan gitar sama vokalnya biasanya. Tapi basic utamanya gue ngasih rasa timbal baliknya si pulse bawahnya itu aja. Tapi gue pengen ngasih space dulu sebelum abis itu partnya lebih jalan. Oke, next partnya yang ini ya. Oh iya. Itu berarti udah Itu udah steady tuh. udah steady. Betul. Cik asik. Tapi pulse-nya tetap di... Karena gue pengen tetap dinamikanya supaya lo tetap ngerasain, jangan... Kalau ini kan beda kan? Ada
ghost note-nya ya? Atau Ya, bisa hi-hat tuh ada tebel tipisnya. Betul, ada kencang pelannya. Kencangnya itu tetap di yang pertama. Yang kecil-kecilnya baru yang di tengah-tengahnya. Yoi, jadi biar tetap ada ngayunnya segala macemnya gitu-gitu. Oke. Itu berarti Ngulek. Ngulek. Itu dia ngulek itu. Ngulek di hi-hat. Nggak semua orang bisa loh kok. Oh ya? Iya. Nggak semua orang bisa. Karena gue sering perhatiin drummer gitu, ada yang, ya itu kadang ada yang cuma main tipisnya doang, ada yang main tebelnya doang. Karena mungkin ini sebuah pelajaran yang tidak selalu didapatkan di sekolah musik ya. Karena buat dinamika lagunya gitu, karena gue ngerasa tanpa lo merubah kick dan snare-nya aja, lo bisa naikin emosinya dan dinamikanya dari sebuah permainan hi-hat itu. Ya. Gitu. Kayaknya kalian harus belajar lagu Cantik Kahitna ya. Nah, itu, tapi tuh nguliknya susah. Aduh, harus bisa itu. Disuruh belajar lagu itu. Itu kan. Tuh, harus. Oke. Next part. Masuk snare drum. Sisanya masih sama. Oke, kita mainin musiknya dulu ya. Let's go. Yoi. Itu di awal nih berarti kan lu mainnya pelan-pelan semua kan? Pelan, betul. Dinamikanya pelan. Dinamikanya pelan, terus snare-nya juga lebih tebal ya? Betul, pakai BFSD gua rekamannya. Oh, BFS. Rekaman juga pakai BFSD juga. Terus kapan lu melepas snare-nya itu? Abis ini ada satu part chorus lagi, abis itu copot. Oh, yang orkestra itu? Nah, itu kan ada turun dulu tuh yang kecil, tong nong neng nong neng nong nong nong, itu gua copot, lempar, baru masuk. Oke. Dueng gitu. Nah, sekarang kita ke bagian yang Kencang. kencang, Ayo. yang instrumental. Ini kan biasanya drummer nafsu banget nih. Itu dia. Stas. Weh. Saatnya show. Tapi jangan. Wow, lu kenapa bagian situ lu nggak feel yang kayak lu emang di request sama teman-teman band lu atau Enggak, karena gue nggak ngerasa lagunya butuh itu gitu. okay. Karena gue ngerasa emosi lagunya, alunan melodi gitarnya, emosi stringsnya itu tidak membutuhkan drum yang berisik gitu, malah membutuhkan sesuatu yang, makanya gue ngasih fill in di ujung-ujung beatnya itu supaya intens tapi ada naik dikit, intens ada naik dikit, makanya terakhir ada fill in itu buat ngagetin dikit sebelum kita akhirnya, gue pengen sebenarnya ngegambarinnya kayak kita lagi di turbulence pesawat gitu, chaos gitu. Abis itu akhirnya lo turun mendarat di fill in kenceng, tapi lo tetap agak lebih turun daripada yang sebelumnya gitu. Jadi chaos, abis itu gue fill in-nya gue kasih yang lebih simple, jadi abis itu masuknya lebih enak gitu, buat nyanyi barengnya gitu. Oke, berarti yang ref terakhir ini lu mainnya lebih kenceng dari yang Ref yang sebelumnya. ya, dinamikanya betul. naik ya berarti. Iya, betul. Oke, kita coba pakai musik kok Yuk. yang ref Ref terakhirnya lantai. ya. Yoi. Berarti ini makin habis, makin tekanannya makin Betul. makin wah gitu ya. Betul.
Itu kok bisa lu tadi ada yang di outro terakhir yang bagian ini kok. Coba lu mainin. Kok bisa lu kok ada kepikiran buat dis gitu doang kok? Lu mencontoh siapa gitu? Nggak ada? Atau Mencontoh nggak ada sebenarnya. Karena itu udah jadi kebiasaan Bara dari album 1 gitu. Karena waktu itu sebenarnya lebih ke gua nggak ngerasa sesuatu beat itu harus ribet atau harus snare yang kenceng banget atau yang kayak gimana untuk menjadi sesuatu yang intensitasnya tinggi gitu. Gue pengen sesuatu yang konstan, yang memang lo kayak ditonjokin orang nggak selesai gitu, lo mati gitu. Jadi emang gue pengen udah terus aja udah gitu. Itu sesuatu yang simpel gitu, semua orang bisa ngelakuin, gampang banget itu mah dilakuin. Tapi kan menempatkannya itu yang Tapi gue pengen ngerasa itu tuh kayak lo semakin gunung berapi mau meledak gitu. Di situ terus gitu, lo konstan gitu. Kayak kalau beatnya terlalu ribet apa segala macem, terlalu kompleks, malah gue ngerasa build up-nya malah nggak kerasa gitu. Dan sebenarnya mungkin datangnya dari gue suka mendengarkan lagu EDM. Oh gitu. Kalau EDM kan itu kan dia nggak ada gitu-gitu kan. Dari sesuatu yang konstan gitu, gue mendapatkan emosi yang ngedrive-nya nggak selesai gitu. Malah itu yang gue pengen dapetin gitu, karena buat gue sebagai drummer, gue nggak berpikir teknis untuk main drum, tapi gue emosi apa yang bisa gue keluarin gitu dari drumnya gitu, dan itu yang dibutuhkan lagunya gitu sama yang lain. Dan lain-lainnya kan udah ribut semua kan. Kalau lo ribut juga, ya. nggak ada tempatnya gitu. Berarti kayak Marco gini belajar sebuah tekanan lagu gitu ya. Benar. Tekanan lagu dari intro sampai outro. Betul. Terus juga kayak dia mikirin banget part detailnya. Ini snare-nya gue harus slow banget. Ini snare-nya gue dilepas gitu. Suaranya agak mid. Betul. Nice. Soalnya sebenarnya kayak lagu gitu, lo memainkan hal yang sama dari awal sampai habis, tetapi lo memikirkan dinamika kencang pelannya. Dan kencang pelan tuh bukan berarti satu set ini kencang atau satu set ini pelan. Tapi misalnya kayak tadi, kick sama snare simple, beatnya semua sama, tapi hi-hatnya lo kalem. Terus makin misalnya udah bisa ngontrol lagu gitu. Jadi gue pengen instrumen ini bisa membawa ombaknya lagunya kemana dia berjalan tanpa gue harus melakukan sesuatu yang teknis yang pengen memang sengaja gue sebagai drummer pengen gue pamerin gitu. Tapi memang gue pengen memamerkan sebuah lagu, bukan teknis gitu. Ya yang lo pikirin berarti lagunya. Betul, ya? Emosi lagunya gitu. Karena pas mainin beat, misalnya udah kayak mau terakhir, misalnya kan beatnya lo lagunya lagi mengingat tentang misalnya itu lagunya tentang orang yang lo ditinggalkan sama seseorang yang memang mungkin pada saat itu memang kayak perasaannya memang lo ditinggalkan seseorang yang meninggal apa segala macam gitu. Ada rasa sedih apa segala macam. Kick sama snare kan memang fondasi lagunya gitu. Tapi lo nggak butuh ride yang kenceng banget kan. Jadi memang lo harus bisa mengontrol. Gue main kick sama snare kan kenceng kan. Tapi kan ride gue kecil banget kan.
bisa ngontrol semuanya masing-masing gitu. Gua harus bisa mengontrol semua masing-masing supaya tujuan di lagunya kencang gitu. Dan misalnya kayak misalnya fill in dari chorus terakhirnya ke belakangnya, kan gue pengen makin kencang kan. Jadi gue pengen ngangkatnya sesuai dengan lagunya gitu, nggak cuma kayak drummer pengen main kencang doang. Kalau gue yang nyanyi gue pecat drummernya. Lo dengerin drummer siapa sih kok? Drummer? Mungkin paling utama 3. Siapa? Paling pertama banget gue suka drummer, 4 mungkin karena tapi lebih ke bandnya si Coldplay. Tapi kalau drummer Vini Colaiuta, Ya. itu Alien. Kedua itu Steve Jordan. Makanya kenapa gue bisa hi-hat ini. Ketiga itu Matt Chamberlain. Matt Chamberlain. Berarti apa yang lo dengerin, apa yang lo simak, ya itu akan berpengaruh sama main lo ya kok ya? Iya betul, lumayan sih. Kalau Indonesia, Mas Ronald. Mas Ronald. Kristianto. Mas Agung. Lo sama Agung juga dengerin? Gue dengerin banget. Sama style mainnya beda. Cuma pola pikirnya gue banyak banget dapat dari dia, Coach Ryandra. Yaps. Gue banyak belajar banget pola pikir dan gimana cara ngatur balance apa segala macam dari dia. Yaps. Karena kalau Mas Ryan tuh ya sama kayak lu, dia mikirin musiknya ya. Coach. Walaupun lu nggak nonton, gue tahu. Belum tentu dia nonton, susah deh. Sibuk. Padel terus ya. Kalau begitu, sepertinya cukup buat drum tutorial lagu Bara Suara Terbuang Dalam Waktu. Mantap. Ini bisa jadi salah satu pilihan buat belajar drum ketukan 6/8. 6/8, benar. Biar lagunya nggak coklat karma terus ya. Ya. Dan biar kamu sabar menikmati main groove. Betul. Tadi udah dijelasin panjang sama Marco. Kalau kalian kurang jelas, silakan tanya di komentar. Oke, thank you Marco. Thank you, Bang. Sampai ketemu lagi di tutorial berikutnya. Abis ini kita bahas lagu apa lagi, please tulis di komen.